langsung boleh ditempel selokan kulit. Ya, baik untuk pribadi kalian ataupun untuk teman kalian, ya, hubungan dengan teman kalian ataupun hubungan kalian dengan bapak dan ibu guru. Ya, seperti apa yang kalian inginkan? Yang ini silakan kalian tuliskan dengan hal-hal yang belum baik yang terjadi selama kalian belajar di kelas. Ya. Hal-hal negatif atau yang belum baik, yang belum tercapai, ya, yang terjadi di kelas ini. Yang selama ini terjadi, yang sering terjadi. Anak-anak, apakah sudah dituliskan semuanya hal-hal positif dan yang negatif yang terjadi di kelas ini? Sudah. Silakan tempelkan di tempatnya masing-masing. Ayo, bagus aja, nggak apa-apa. Nulis. Tempel di papannya. Weh, pada banget. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa mudah-mudahan. Terima kasih yang sudah hadir, yang belum hadir, semoga bisa menyusul dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, dan kita umatnya hingga akhir zaman. Para rekan-rekan Dewan Guru dan tata usaha yang berbahagia. Agenda kali ini ada dua agenda. Yang pertama agenda sharing session. Yang sharing session ini syukur alhamdulillah sahabat kita Ustazah Erni Soraya Batubara ya? Itu marga? Tapi nggak ada di ini ya. Itu menjadi peserta program pendidikan guru penggerak, ya, PGP, program guru penggerak atau pendidikan guru penggerak, di mana ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, ada juga apa yang bisa jadi pengajar praktik. Kita santai aja, tapi tidak mengurangi maknanya. Ya. Silakan kepada Ustazah Erni Soraya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Islam Handukto, yang saya cintai dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru serta staf di SMA Islam Handukto. Ya, mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait pengalaman yang saya laksanakan di kegiatan program guru penggerak, ya, serta beberapa penerapannya di kelas. Nah, poin yang akan saya berbagi yaitu tentang budaya positif, ya. Dan modul ini adalah modul yang keempat, ya, dari modul
pertama ya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya. Ya, mungkin sedikit saya menyampaikan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sangat luar biasa ya. Saya sangat bersyukur sekali akhirnya bisa mengenali sosok Ki Hajar Dewantara ini sebagai bapak pendidikan Indonesia yang ternyata punya konsep pendidikan yang sangat luar biasa ya, ingin memajukan pendidikan di Indonesia ya. Dan ternyata filosofi pendidikannya ini sangat-sangat menjadikan putra putri Indonesia insya Allah ya tujuannya menjadi orang-orang yang tidak hanya cerdas tapi juga berbudi pekerti yang luhur ya. Saya sangat sangat terinspirasi ya dengan Ki Hajar Dewantara ini yang menekankan pendidikan yang membuat siswa-siswi itu menjadi merdeka ya. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara ini mengajarkan kita untuk berpihak kepada siswa ya. Ternyata pembelajaran itu kita harus memihak kepada siswa ya, bukan menekankan apa yang kita inginkan ya, tapi kita harus tahu apa yang siswa butuhkan ya. Dan kemudian juga harus menuntun ya, pembelajaran itu, pendidikan itu harus menuntun bukan menuntut gitu ya. Menuntun apa? Yaitu menuntun kodrat alam ya dan kodrat zamannya siswa ya, menuntun minat dan bakatnya siswa gitu. Jadi bukan menuntut sebenarnya pendidikan itu siswa harus begini tidak seperti itu ternyata ya, tapi harus menuntun karena masing-masing siswa itu punya minat dan bakatnya masing-masing ya, sehingga kemudian harus kita tuntun menjadi lebih optimal gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Islam Handukto, yang saya cintai dan saya banggakan Bapak dan Ibu guru serta staf di SMA Islam Handukto. Ya, mohon izin pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait pengalaman yang saya laksanakan di kegiatan program guru penggerak ya, serta beberapa penerapannya di kelas. Nah, poin yang akan saya berbagi yaitu tentang budaya positif ya. Dan modul ini adalah modul yang keempat ya dari modul pertama ya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya. Ya, mungkin sedikit saya menyampaikan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sangat luar biasa ya. Saya sangat bersyukur sekali akhirnya bisa mengenali sosok Ki Hajar Dewantara ini sebagai bapak pendidikan Indonesia yang ternyata punya konsep pendidikan yang sangat luar biasa ya, ingin memajukan pendidikan di Indonesia ya. Dan ternyata filosofi pendidikannya ini sangat-sangat menjadikan putra putri Indonesia insya Allah ya tujuannya menjadi orang-orang yang tidak hanya cerdas tapi juga berbudi pekerti yang luhur ya. Saya sangat terinspirasi ya dengan Ki Hajar Dewantara ini yang menekankan pendidikan yang membuat siswa-siswi itu menjadi merdeka ya. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara ini mengajarkan kita untuk berpihak kepada siswa ya. Ternyata pembelajaran itu kita harus memihak kepada siswa ya, bukan menekankan apa yang kita inginkan ya, tapi kita harus tahu apa yang siswa butuhkan ya. Dan kemudian juga harus menuntun
Ya, pembelajaran itu, pendidikan itu harus menuntun, bukan menuntut, gitu ya. Menuntun apa? Yaitu menuntun kodrat alam, ya, dan kodrat zamannya siswa, ya. Menuntun minat dan bakatnya siswa, gitu. Jadi bukan menuntut sebenarnya pendidikan itu. Siswa harus begini, begitu, tidak seperti itu ternyata, ya. Tapi harus menuntun, karena masing-masing siswa itu punya minat dan bakatnya masing-masing, ya, sehingga kemudian harus kita tuntun menjadi lebih optimal, gitu ya. Harus sebisa mungkin menyenangkan, gitu ternyata. Dan pendidikan itu baru bisa diikuti oleh siswa dengan baik ketika lingkungannya menyenangkan. Tentu kita membutuhkan lingkungan atau ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif ini dapat pada akhirnya nanti dapat membentuk karakter, baik itu karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Contoh yang sisi kanan. Baik, tergantung ya. Poin kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Kemudian pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju. Baik. Ya, ini nanti tentu kita membutuhkan lingkungan atau ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif ini dapat pada akhirnya nanti dapat membentuk karakter, baik itu karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Buat tidur, nanti bilangnya ada ini ada ini. Kita di Indonesia ini ya bisa kita lihat di profil pelajar Pancasila. Teman-teman pasti sudah paham ya tentang profil pelajar Pancasila, ya, yang menjadi tujuan utama dalam kurikulum Merdeka ini. Ya, ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, ini semua hasil yang diharapkan ketika kita menerapkan budaya positif, terutama dalam hal disiplin positif. Ya, ini acuannya. Kemudian kalau kita bicara secara kontekstual, ya ternyata kita punya juga nilai-nilai kebajikan universal, ya. Ada moto pondok, ya, berbudi luhur, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikir bebas. Dan kemudian ada panca jiwa pondok, keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, Islamiyah, kebebasan. Gitu. Ya, dan ini akan menjadi acuan harusnya ya, ketika kita menerapkan disiplin atau budaya positif. Nah, itu tadi ya tentang disiplin positif, bahwa kita memang harus mengacu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, lalu kita mungkin bisa berefleksi ya, strategi apa sih yang selama ini kita terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid, bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid kita. Tapi ditanya dulu. Boleh, Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu ya, tidak datang terlambat guru sendiri. Guru menjadi teladan ya dalam menerapkan nilai-nilai Jawa. ya. Teori lebih awal pulangnya gitu. Bapak Ibu yang lain ada? Usaha dan, guru baru, guru muda. Insya Allah. Jangan ngopi. Ngopi tasku. Ya. Soalnya nanti bisa difasilitasi oleh pimpinan kita ya, dan mudah-mudahan jadi masukan ya buat kepala sekolah untuk bisa memperbaiki kondisi ini. Ya, gitu ya. Jadi memang ternyata banyak masalah ya, banyak hal-hal yang sangat terkait dengan kedisiplinan.
dan itu yang harus terus kita perbaiki ya sehingga menjadi budaya positif yang lebih baik lagi. Ya. Nah, dalam penerapan disiplin tadi ya kita perlu mengacu pada nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai apa sih sebenarnya yang ingin kita terapkan di sekolah kita ya. Dan tadi acuannya sudah sangat banyak ya. Tadi ada profil belajar Pancasila atau mungkin tadi ya moto pondok dan kaca jiwa pondok ya. Yang mungkin memang sebenarnya nilainya sangat-sangat bagus ya Pak ya, tapi mungkin perlu terus di sini yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian tentang restitusi. Ya, baik Bapak dan Ibu, di sini ada pertanyaan. Apakah Bapak dan Ibu saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak dan Ibu? Yang pertama, apakah Bapak dan Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah atau pengajaran, ya, dan kemudian mendapatkan suatu peringatan? Ya, ini artinya maksudnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau karena ingin mendapatkan pujian, mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau karena memang ingin menghargai waktu, ya, menghargai diri sendiri, dan ya orang yang merdeka gitu ya, yang nggak perlu disuruh. Nah, dari ketiga ini, kira-kira jawaban Bapak dan Ibu seperti apa? Datang tepat waktu karena menghindari teguran, atau karena ingin mendapatkan penghargaan, atau karena ingin menghargai diri sendiri. Saya nomor 3. Masya Allah. Biasa juga. Soalnya kelasnya di bawah. Ini malu ya. Tinggal turun doang. Ya, dan saya yakin Bapak dan Ibu yang ada di sini pasti insya Allah nomor 3 semua ya. Ya. Terutama Sudah maaf berarti. Dan besoknya ya begitu lagi, gitu. Ada loh. ya, karena orang tuanya selalu WA ke gurunya. Anak saya telat enggak? Tapi kan udah semua orang tua kayak gitu. Kan sebagian itu Anak saya dari gigi. Besok kasih tahu nomornya. Saya mau contohin nomor ini. ada seperti itu berarti ya. Bisa. Ada ya. Karena orang tua ya. Tapi kan anak kalau berpengaruh, maksudnya orang tua nggak bisa negur anak secara langsung terus menerus. Soalnya dimotivasi kalau kamu nggak pernah telat mau berangkatkan umroh. Oh, Masya Allah, sama banget. Berarti nomor 2 ya, Pak? Oh iya, karena ini mendapatkan ya. Iya. Ya, secara umum sepertinya sih seperti itu ya, karena menghindari hukuman dan ingin mendapatkan reward. Ya, mungkin seperti itu. Tapi memang sepengalaman saya juga ya selama mengajar di pondok ini, dan takut dihukum, ya. Mungkin akan kita mikir ya. Nah itu mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama ya Bapak dan Ibu ya. Orang takut anak-anak. Ya ada yang tidak takut gitu ya dengan hukum. Sudah dihukum gitu sudah, bahkan oleh pengajaran sudah dihukum. Gitu. Tapi pekan depannya terulang lagi. Ya nanti bisa kita diskusikan bersama ya. Oh, ini pertanyaan ke diri kita lagi ya, bila di sekolah tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, tidak ada atasan yang memberikan penghargaan, ya, apakah kita akan datang tepat waktu? Akan tetap datang tepat waktu. Masya Allah, Ustazah Safira ini menjadi teladan kita. Tapi kemarin saya lihat telat. Saya nggak bilang, saya bilang kemarin. Berarti hoax ya? Iya, berarti hoax ya. Berusaha untuk selalu datang tepat waktu. Ya walaupun kadang 10 menit saya makan dulu. Ya.
Jauh Jadi- utama yang paling gede. Jadi ternyata menurut Jane Gossen ini ada teori motivasi ya yang terdiri dari 3 macam. Ya, yang pertama karena untuk menghindari hukuman, ya. Kemudian juga untuk mendapatkan imbalan. Keduanya dalam motivasi ini termasuk motivasi eksternal ya, karena ada apa namanya faktor dari luar ya, bergantung pada orang lain. Nah, ini ada hal lain ya, selain tadi dengan memberikan hukuman atau memberikan penghargaan. Ternyata ada cara lain, yaitu dengan cara restitusi namanya, ya. Dan ini yang sangat berdasarkan praktek sangat baik untuk membangun kedisiplinan siswa. Apa itu restitusi? Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi restitusi itu mengajarkan bahwa murid ketika murid melakukan kesalahan, kan namanya di sekolah wajar ya bapak dan ibu melakukan kesalahan. Ya. Nah, ketika saat itu ya agar proses pembelajaran dapat terus berjalan dengan baik, maka tidak dengan hukuman dan tidak dengan reward gitu ya, tapi dengan restitusi. Ya, restitusi itu artinya si siswanya kita harapkan bagaimana dia bisa menyadari bahwa perbuatannya itu salah, ya. Kemudian dia dapat kita arahkan juga untuk mencari solusi, ya. Bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya atas kesalahan yang dilakukan. Dengan konseling. Konseling mungkin ya bisa ya. Ya kalau ini nanti ada tahap-tahapnya sih. Ada fase-fasenya. Ada fase. Next. Ya, ini ya tadi ya restitusi ya berkaitan dengan cara yang lain ya, tadi dengan hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman kan kita biasanya dengan sesuatu yang kejadiannya tidak terencana dan biasanya modelnya paksaan ya Bu ya, Bapak Ibu. Dan pemecahan asalnya sepihak hanya dari guru gitu ya. Siswa datang terlambat, silakan lari putar lapangan gitu ya. Nah itu hukuman ya. Kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi mungkin bisa jadi ada kesepakatan sebelumnya ya. Misalnya dengan tata tertib kita mungkin yang kita yakini dan kita sepakati bersama gitu ya. Kalau tadi kita bicara ada moto pondok, ada apa tadi pilar Pancasila pondok. Ya yang itu mungkin nanti bisa kalau dalam penerapannya di kelas ya kita bisa ambil sebagian yang lebih mengena gitu ya untuk kelas tertentu. Sehingga disebut dengan keyakinan kelas. Nah, ini tahapannya untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak ya, dari peraturan. Jadi peraturan boleh ada, tapi nanti perlu juga dibuat keyakinan kelas. Ya, membuat pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas nanti bisa dibuat dalam bentuk positif. Yang hendaknya tidak terlalu banyak, sedikit tapi itu dipahami dan diyakini bersama. Terus dan dapat diterapkan ya. Kalau kita akan mengadakan pembelajaran biasanya ada, tadi Bu Safira bilang kontrak belajar ya, atau kesepakatan kelas boleh ya, atau keyakinan kelas ya, sehingga siswa tuh apa ya, bisa jadi selalu mengacu pada nilai-nilai keyakinan tersebut gitu, diyakini kemudian diterapkan ya. Misalnya cukup di sini contohnya misalnya 3 aja ya, tapi itu diyakini bareng-bareng gitu ya, disepakati bareng-bareng lalu dilaksanakan bareng-bareng ya.
sehingga nanti ketika terjadi sesuatu kesalahan kita bisa mengingatkan kembali, kan kita sudah punya keyakinan kelas bersama gitu ya. Dan ini yang akan kita tuju, jadi akan lebih mudah nantinya untuk menguatkan kedisiplinan siswa. Ya, contohnya ini hormat, ya saling menghormati, lalu bekerja atau aktif dalam pembelajaran, kemudian diterima dan dimiliki, ya, jadi saling menyayangi dengan sesama. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas ini ya ternyata memang sangat penting dan akan sangat baik jika dilakukan di awal proses pembelajaran. Ya, jadi seharusnya di awal tahun atau di awal semester ini nih. Ya. Dan kebetulan memang kemarin saya dapat tugas tentang modul budaya positif ini, tapi sayangnya itu sudah di akhir Desember ya, dan sekolah sudah libur, jadi belum menerapkan dengan maksimal. Ya, baru di awal semester ini, tapi ya kemarin ada beberapa aktivitas luar ya, jadi saya belum menerapkan dengan maksimal. Tapi mungkin nanti bisa diagendakan bersama gitu ya, karena memang harusnya dilakukan di awal ya, agar selanjutnya proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Ya, nah ini contohnya ada pekan pendalaman keyakinan kelas ya, dengan membuat kegiatan, contohnya di sini kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya tadi ya, keyakinan berupa hormat, saling menghormati ya. Tampak seperti apa? Datang tepat waktu, menyapa sama dan guru setiap hari. Ya, jadi lebih jelas, lebih jelas. Bisa tahu nih, bisa mencoba mencari tahu siswa tuh misalnya datang terlambat itu, ya mungkin ada alasannya gitu. Ya, dan itu merupakan kebutuhan dia gitu. Ya, misalnya kondisi badannya sedang tidak enak gitu ya. Perutnya sedang tidak nyaman gitu ya. Akhirnya dia harus ke belakang dulu dan dia datang terlambat. Ya, itu karena memang saat itu dia sedang memenuhi kebutuhannya, dan itu yang harus kita pahami gitu. Oh, baik, mereka melakukan itu karena memang sedang memenuhi kebutuhan dasar. Ya. Nah, ini ada contoh Ibu X. Siapa Ibu X ini? Guru wanita kelas 12 IPA 3. Ini ada kutip ya, karena cuma 2 ya. Ada 2 ya, jadi untuk menyamakan, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid kelasnya, namanya Rizky. Beberapa anak datang padanya dan mengeluhkan Rizky yang seringkali membuang sampah tidak pada tempatnya dan memerintah anak dengan sesuka hati. Nah, jika Bapak dan Ibu menghadapi situasi seperti Ibu X ini, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, apa sih alasan dibalik si Rizky ini suka buang sampah sembarangan, suka nyuruh-nyuruh? Ya, nah ternyata kita harus tahu gitu ya, sebenarnya saat dia melakukan kesalahan itu, sebenarnya dia sedang memenuhi kebutuhan apa sih? Ya, kita lanjut dulu. Jadi menurut teori ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia. Ya, ada bertahan hidup, kasih sayang, pasti ya, semua butuh kasih sayang ya, dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar, dan ini pasti akan terus menjadi alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, ini yang kebutuhan dasarnya. Nah, kita coba cari ya, apa sih sebenarnya tadi kebutuhan yang sedang diupayakan oleh Rizky untuk dipenuhi dari sikapnya yang tidak sesuai tadi. Jadi menurut Bapak dan Ibu, kalau jawaban Rizky, aku merasa bangga dan keren kalau bisa nyuruh-nyuruh. Ya, tadi kan masalahnya adalah si Rizky suka nyuruh-nyuruh temennya nih. Ya, ini Rizky beneran. kasih sayang.
Coba tiga. Ya, kira-kira kebutuhan dasar apa yang sedang dipenuhi Rizky? Kalau Rizky menjawab merasa keren dengan bisa nyuruh-nyuruh temannya. Penguasaan. Ya. Ternyata dia saat itu butuh ingin dirinya berkuasa, dihormati gitu. Dihormati oleh temannya. Power syndrome. Ya, dan saat itu bener juga ya. ya akan sangat baik ya ketika kita memahaminya. Oh, siswa ini sedang ini. Jadi nanti mungkin bisa kita alihkan dengan kegiatan lain yang bisa mengakomodasi kebutuhan yang dia inginkan. Baik, kemudian kalau jawabannya biar teman-teman memperhatikan aku. Kasih sayang dari kita. Nah, saat itu mungkin dia memang sedang butuh kasih sayang ya. Rizky saya Mencari perhatian ya, dan dia kurang kasih sayang. Ya, biasanya kurang kasih sayang ya. Berarti Ini yang saya lihat nih pelajar. dan ada ya, pasti ada siswa kita yang seperti itu. pasti. Kemudian jawaban Ini betul Gak boleh. Emang boleh Masuk. boleh tanda ini buat. Bisa itu diterima. Kemudian ada jawabannya, aku senang bisa berbuat sesuka hati. kebebasan. Ya, Bebas. kebebasan. Dia butuh mungkin sedikit merasa bebas ya. Tapi ya karena dia tidak punya ruang untuk melampiaskan rasa bebasnya, akhirnya dia melakukan seperti ini. Kemudian bisa menyuruh orang lain itu menyenangkan. Senang. Senang. Dia butuh kesenangan di saat itu. Ya, kesenangan sesaat. Ya, jadi dengan mengetahui kebutuhan dasar manusia, ya, mengetahui kebutuhan dasar siswa, nanti kita bisa memetakan ya kebutuhannya apa, lalu kita bisa akomodasi untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Bahkan ketika kebutuhannya dapat diakomodasi dengan baik, itu akan sangat bisa membangkitkan membangkitkan motivasinya dan dia menjadi orang yang sangat lebih baik ya. Ada contoh kasus ya waktu itu dari teman saya, ada dia bercerita tentang siswanya yang pemalu banget, diem gitu ya. Padahal sih pintar gitu, tapi malu, diem, luar biasa. Kemudian pada suatu saat ada momen untuk lomba, orang peserta siswa yang seharusnya menjadi peserta berhalangan hadir. Kepala sekolahnya mencari ya penggantinya siapa nih gitu ya. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah lombanya lomba debat bahasa Inggris gitu. Nah ternyata saat itu kebetulan si siswa yang pendiam inilah, sebut saja namanya Mawar ya. Dia pendiam, tapi ternyata bahasa Inggrisnya bagus. Akhirnya dipilih dia ya, lalu dilatih. Tapi karena memang saat itu dia sangat senang dengan bahasa Inggris, dia sangat senang dengan ikut latihan debat itu, akhirnya potensinya keluar dan akhirnya dia nggak jadi orang yang pemalu lagi gitu ya. Akhirnya dia aktif, bahkan dia aktif sekali menginformasikan tentang pentingnya ekskul bahasa Inggris misalnya gitu ya. Nah, jadi ketika kita bisa mengetahui kebutuhan dasar dari setiap siswa, akhirnya nanti kita bisa mengarahkan dan mengoptimalkan potensinya ke arah yang lebih baik tentunya. Positif. Ya, ada 5 posisi kontrol guru yang bisa kita refleksi bersama. Ya, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, yang pertama sebagai penghukum. Aduh, kalau ini kayaknya saya beristighfar gitu ya dengan diri saya sendiri gitu ya, karena sepertinya sih sering gitu ya, sering memberikan hukuman. Ya, walaupun tingkat hukumannya bervariasi ya, bisa bervariasi dari ringan sampai yang berat. Tapi ya ternyata ketika kita mengambil posisi sebagai penghukum, itu ternyata hasilnya tidak akan baik pada siswa. Ya, siswa bisa menjadi antipati pada akhirnya, ya, dan tidak memiliki motivasi lainnya. Ya. Pendidikan, dengerin.
Ya. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ya ini ya cirinya biasanya gurunya suka bilang gini, saya kecewa dengan kamu. Ya. Nah saat itu Jarang apa? dengar kayaknya. Oh, jarang ya? Kalimat kita jarang dengar kayaknya. Biasanya apa? Tahu saya males gitu. Logika itu. Tanpa kata-kata tinggal Berarti aku ikhlas. kesana ditulis sendiri dong. Ya saat itu juga bisa jadi nanti si murid ini juga akan merasa bersalah ya, dan bahkan efeknya nanti bisa lebih dari ketika dia mendapatkan hukuman. Kalau yang mendapat hukuman bisa saja si anak itu bisa langsung melawan gitu ya, kontras gitu. Tapi yang ini anak-anak biasanya jadi mentalnya down, lama-lama dia menarik diri, bahkan bisa melakukan hal-hal yang lebih berbahaya. Ayo anak-anak kamu ke kelasnya kontrolin aja nggak apa-apa. Nggak usah diskusian. Saya udah kan ibu sudah bilang tidak boleh seperti ini ya. Ya sudahlah, silakan duduk ya, ikut belajar. Udah gitu ya. Jadi memang ya sebagai teman ada ya gitu ya. Guru besti. Nah, apakah ini baik? Enggak selamanya baik. Tidak selamanya baik. Ya, ternyata juga ya, jadi bisa jadi nanti siswa pun tergantungan ya, dia hanya mau berbuat baik hanya dengan guru itu. Nah, itu yang sebaiknya juga kita hindari. Kemudian sebagai pemantau, nah pemantau ini ya selalu berkaitan dengan data gitu ya. Oh, kamu sudah berapa kali melakukan kesalahan ini? Nah, di data tuh. Ya, kamu tahu kan kalau kamu melakukan kesalahan ini konsekuensinya apa? Itu berbasis data. Data. Wah, Kan ini bulan kata pakai data. ya itu sebagai pemantau. Nah, yang terakhir ada sebagai manajer. Ya, nah kalau ketika guru menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, ya maka dia akan mengajak bicara siswa yang melakukan kesalahan, ya kemudian dicari tahu apa alasannya, ya kemudian diarahkan bagaimana dia menemukan solusi untuk mencari mencari solusi dari kesalahan yang institusi, ya sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Gitu ya. Jadi tidak menghukum, tidak memberikan penghargaan, tapi memberikan ruang untuk siswa menyadari kesalahannya, kemudian memperbaiki kesalahannya. Sehingga nanti ketika walaupun dia sudah melakukan kesalahan, dia tetap dapat kembali ke teman-temannya dengan kondisi yang lebih baik, ya. Bukan kondisi orang yang terhukum gitu ya, bukan kondisi orang yang bersalah gitu, tapi sudah menjadi orang yang lebih baik. Nah, ada beberapa tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan yang tadi kita bahas di sebelumnya. Ya, yang pertama menstabilkan identitas, ini bertujuan untuk mengubah identitas siswa ya, dari yang merasa salah, yang merasa gagal, menjadi orang yang nggak apa-apa gitu. Kita tetap bisa belajar dari kesalahan, sehingga dengan itu siswa posisinya tidak gagal, tapi bisa sukses. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, ya. Jadi tujuannya ini ya kita yang bisa mengarahkan siswa bahwa nggak apa-apa gitu, melakukan kesalahan itu sesuatu yang wajar, ya itu oke, ya. Yang penting kita bisa menyadari itu ada suatu kesalahan yang kemudian harus diperbaiki. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Satu dua gitu ya, tapi banyak gitu. Kalau di Bapak dan Ibu bagaimana kondisinya? Adakah juga yang seperti itu di jam pertama, ya, siswa tuh masih banyak gitu ya, sebagian besar tuh belum hadir. Ada ya, ada juga yang bantu saya saja ya. Bahkan tidak hanya jam pertama gitu, habis istirahat pun sama. Betul. Ya, nah itu mungkin nanti bagaimana ya, kita diskusikan sama solusinya seperti apa.
Nah, ini tadi datang terlambat, ya. Nah, kemudian Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu, dia tidak mungkin kembali ya ke kamar misalnya mengganti karena waktunya sudah telat. Kemudian Pak Lukman bilang, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturannya. Jadi disuruh buka sepatu sama Pak Lukman. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, ya, tidak, kamu telah melanggar peraturan. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di kamar, ya, atau diantarkan sepatunya ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Ya, Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena menyampaikan sendiri, yang mengutarakan sendiri bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Ya, lanjut. Ya, ya. Baik, mungkin ini ya tahapan dialognya untuk restitusi. Ya mungkin lebih enak kali ya kalau kita ada bermain peran kali ya, biar kita bisa menerapkan restitusi ini. Pak Ustadz Fakih sebagai Pak Lukman, Sabrina siapa ya? Sip, Pak. Ya Rita nih. Wanita cocok. Sabrina. Ustaz tuh itu. Ya, kita lihat bagaimana Ustadz Fakih ya, yang berperan sebagai Ustadz Lukman menerapkan segitiga restitusi pada siswa yang mengalami kesalahan. Ini udah ada nih dialognya. Aduh. Dialognya udah ada. Ayo Coba ya. silakan. Baca aja ya, nggak apa-apa ya. Baca. 6:45. Sekarang loh udah jam 6:50. Jadi ini gimana nih urusannya nih? Iya, maaf Pak, saya terlambat. Ya kamu terlambat terus. Bapak lihat ada yang tidak sesuai dengan yang kamu apa itu? Kenakan. Sabrina. Iya Pak, saya tidak pakai sepatu warna hitam. Baik, menurut Sabrina keyakinan sekolah mana yang perlu Sabrina tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan menjaga keteraturan Pak. Setuju kalau itu. Jadi apakah Sabrina meyakini prinsip menjaga keteraturan tersebut? Apakah Sabrina bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Iya Pak, saya meyakininya dan saya bersedia memperbaiki. Cara yang akan kamu terapkan apa? Saya akan memasang alarm Pak. Baik, kalau Sabrina lupa menyetel alarm atau baterainya habis gimana? Lagi Pak. Ya, saya insya Allah akan meminta bantuan kakak saya Pak untuk juga membangunkan saya. Kalau solusi selain masang alarm apa? Coba. Saya akan boleh ya? Ada Pak ibu saya itu. Ya, selain kakak saya juga akan meminta tolong pada ibu saya untuk membangunkan saya. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau ibu nggak ada ya bisa kakaknya gitu ya. Iya Pak. Harus ada perubahan. Lanjut Pak, ada lagi Pak. Banyak yang kontrak. Kontrak ini. Lanjut. Kedua. Yo kira-kira. Kira-kira kapan mau dimulai nih? Ya
Tapi waktunya harus tepat ya, jam 7. Ya, ya Pak. 45. Untuk masalah sepatu bagaimana solusinya? Nah, saya akan berusaha untuk menyiapkan sepatu saya sesuai dengan jadwal sekolah Pak. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Sabrina agar tidak salah pakai sepatu lagi? Saya rasa cukup Pak. Oh, bagus kalau gitu. Sebelum berangkat, siapkan dulu ya sepatu sama kaos kakinya. Ya. Jangan sampai sepatuan enggak, kaos kakinya. Oke, berbeda. Ya Pak, saya akan siapkan di malam hari Pak. Oke. Terima kasih. Udah. Ya, jadi itu contoh penerapan restitusi ya Bapak Ibu ya, segitiga restitusi dalam bahwa itu adalah kondisi yang lumrah ya, kesalahan itu bisa saja terjadi kapanpun dan semua orang bisa saja melakukan kesalahan ya. Kemudian validasi tindakan yang salah ya, validasi gitu nggak apa-apa, memang ya memang itu salah gitu ya, itu salah dan siswa menyadari bahwa ya itu salah gitu. Saya mengakui bahwa itu salah ya, seperti tadi Sabrina akhirnya mengakui bahwa dia salah, dia datang terlambat dan dia tidak sesuai mengikuti sepatu. Dan yang tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah ini ya, kita harus punya nilai-nilai keyakinan ini ya, yang harus dibuat di kelas kita ya, terutama mungkin yang berperan penting adalah wali kelas ya, mungkin ya Bapak Ibu wali kelas ya, nanti mohon bisa dibuatkan keyakinan kelas ya, nilai-nilai yang bisa diyakini disepakati di kelas sehingga ya nanti menjadi acuan. Oh, kita kan sudah bersepakat untuk menerapkan nilai kedisiplinan misalnya, jadi sudah ada acuannya ya. Itu ya Bapak Ibu semuanya terkait budaya positif ya. Pada akhirnya itu tidak baik dengan menerapkan hukuman, tidak menerapkan penghargaan, tapi kita menerapkan segitiga restitusi. Nah kemudian di akhir budaya positif ini tentunya akan bisa terlaksana dengan baik ya, kerja seperti yang diungkapkan oleh Ustaz Andi ya, bahwa kita harus sinergi semuanya. Nggak bisa kalau satu guru sudah menerapkan budaya positif ya, tapi yang lain tidak menerapkan gitu ya, nggak akan bisa gitu ya. Dan mungkin ini ya yang lebih berwenang pimpinan kita ya, bagaimana kita bisa menyatukan nilai-nilai apa sih yang kita yakini bersama sehingga itu bisa diterapkan bersama ya. Jadi intinya adalah konsisten dan kolaboratif ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya share ya. Beberapa penerapan sudah saya upload di YouTube, termasuk penerapan segitiga restitusi ini. Nanti mungkin Bapak dan Ibu boleh dilihat ya di YouTube saya, di channel YouTube saya baru belajar ya, dan nanti mungkin bisa menjadi pembelajaran bersama buat kita semua di sini agar budaya positif bisa diterapkan dan menghasilkan pembelajaran yang baik untuk siswa-siswi yang tentunya tidak hanya cerdas tapi juga berbudi pekerti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasinya